Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Kores. Mohon maaf lahir dan batin. Kang Jan, Semuanya. bukan lagi udah Guru Zending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Kristen ya? Salah. Allahumma Iya, iya, Kristen. Wa iyyakum. Ini murid saya Guru Jending, Akhi Kores. Iya. Iya. Guru Jending, selamat pagi ya. Tapi Lanjut kayaknya perkenalan. kalau saya lihat percuma ya. Agak percuma karena kan kalau kita berbicara kepada umatnya Nabi Musa, katakan ada umatnya Nabi Musa nih sekarang, maka saya kira konektivitasnya cepat gitu, karena dalam kepala mereka tahu gitu bahwa keselamatan itu informasinya harusnya datang dari Tuhan. Contoh di dalam Yeremia 31 tuh, demikianlah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tuh, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi langsung dari Tuhan. Terus kalau ada umatnya Nabi Yesus katakan, maka di kepala mereka akan langsung connect seketika dijelaskan tadi. Karena kenapa? Karena umatnya Nabi Yesus dia harusnya nggak, kalau Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari Yesus, dari Bapaknya, dari Tuhannya. Ilahi, ilahi, Tuhanku, Tuhanku, kata Yesus kan. Nah, apa yang katanya? Kata Yesus, inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus yang Kau utus. Nah, kan begitu. Nah, begitupun kepada umat Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad tanzilu mir rabbil alamin, turun dari Tuhan semesta alam, gitu kan. Nah, semua yang dikatakan keselamatan oleh Nabi Muhammad, amanu wa amilus sholihat, gitu ya, masuk surga. Nah, masuk. Tetapi berbeda dengan Kristen. Kan Kristen di kepalanya bukan berdasarkan Tuhan, berdasarkan asumsi. Contoh, di dalam Ibrani 10 dikatakan begitu ya, bahwa hukum Taurat itu hanya bayangan saja. Apakah itu dari Tuhan? Bukan, itu dari kitab yang nggak jelas sampai sekarang siapa pengarangnya. Itu hanya bayangan keselamatan, lalu bukan hakikat keselamatan. Kan begitu kan? Jadi di dalam kepala teman-teman Kristen itu, dia basisnya itu bukan basis dari Tuhan. Jadi kita agak kurang bisa connect, karena kalau dikatakan ini dari Tuhan, Jangan gini Kang Chan, tolong jangan berasumsi langsung di cut off gitu. Oh, Anda suka sekali Pak. loh, Anda buka Ibrani 10 coba. Saya bacain ya supaya saya tidak asumsi. Sebentar ya, Ibrani 10 ya. Di Ibrani 10 dikatakan begini ya. Nanti Anda bantu saya siapa pengarang Ibrani ini ya. Ibrani 10, di dalam hukum Taurat hanya yang menulis Kang Chan, pengarang, penulis. Oh ya, boleh. Penulis siap, beda boleh. sama Oh siap, penulis ya. kalau siap. Anda menganggap ini bukan pengarang silakan, tetapi Ya, kami siap. menganggap ini ditulis. Ya udah saya iyakan. Oke, Ibrani 10 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Tuh, saya bukan asumsi, saya verbatim saya. Hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu, kan gitu kan. Nah, jadi ini sih di dalam Ibrani 10 ini dikatakan bahwa di dalam hukum Taurat itu dari mana? Dari Tuhan. Jadi kalau Ya. Tuhan atas saja hanya bayangan keselamatan, gitu ya. Ayo gimana bisa connect? Oke. Jadi kenapa disebut di situ bayangan keselamatan? Tunggu dulu. Ya, karena Jadi asumsi, kenapa di saya situ bilang. disebut? Bukan asumsi. Nah, mana Karena dasarnya begini. sekarang? Ada nggak? Ada gini. Ya, oke. Kalau tidak berdasarkan Ya. asumsi penulis Ibrani, coba tunjukkan satu dalil bahwa hukum Taurat itu hanya bayangan keselamatan, bukan keselamatan yang hakikat dari nabi-nabi sebelumnya. Oke, jadi begini, dari pelaksanaan hukum Taurat sendiri, sebenarnya kalau ditinjau di dalam sisi Alkitab, satu orang pun tidak dapat melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Contohnya, ketika Yesus Suaranya nggak ada ya? berkata kepada orang pelanggaran, Suaranya nggak ada Pak, itu. Putus. Nggak ada suara. oke, udah jelas ya. Jadi saya begini, Apa yang jelas nggak ada suaranya Anda? Apa yang jelas Anda nggak ada suaranya? ya, begini ya Bang. Begini Kang Chan, begini. Jadi di dalam hukum Taurat sendiri, ketika kita lihat di dalam kisah-kisah Alkitab, bahwa setiap orang Yahudi juga melakukan aktivitas di hari Sabat. Artinya, tidak ada seorang pun yang melakukan
hukum Taurat sendiri secara sempurna. Kenapa itu disebut bayang-bayang? Karena orang tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu sendiri secara sempurna. Bukan Ya nggak asumsi apa-apa kan, asumsi, ya nggak apa-apa bang. Saya gini, bang. Posisi saya itu, saya mengiyakan. Kalau anda mengatakan itu hukum bayangan sesuai dengan Ibrani, saya iyakan. Memang Kristen, saya bilang basisnya di situ. Tapi apakah itu benar? Ya enggak lah. Masa Tuhan ngasih hukum yang bayangan? Tuhan macam apa ngasih hukum bayangan? Saya ngasih hukum nih om Taurat, tapi bayangan aja deh. Tuhan macam apa kayak gitu? Anda mengambil kata-kata di Ibrani itu secara literal lah. Artinya hukum yang diberikan Allah itu kepada manusia, Anda mengatakan dari Ibrani itu adalah hukum bayangan. Tetapi apakah Anda merasa hukum bayangan yang dituliskan dalam Ibrani sendiri dalam arti kata literal atau mana sebenarnya? Iya, karena dikonfirmasi langsung di kalimat setelahnya oleh kalimat setelahnya. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Gimana tidak literal? Kalau kalimatnya saling menguatkan begitu. Nah, makanya begini bang, saya tidak ingin membantah teman-teman Kristen. Saya bilang, jadi penjelasan tadi itu sudah benar, cuman mungkin akan bermasalah secara konektivitas. Karena teman-teman Kristen, kepalanya tidak langsung connect itu dari Tuhan. Yang ada, jadi ada semacam apa ya, checkpoint atau barrier gitu. Dia barriernya apa? Contohnya adalah Ibrani 10, walaupun banyak kerak-kerak yang lain gitu. Ibrani 10. Kalau yang lain itu masuk, kalau ini dari Tuhan, langsung bebas dari Tuhan gitu. Tapi teman-teman itu sebentar dulu. Di dalam Ibrani 10 salah satu contohnya bahwa hukum Taurat itu terdapat bayangan saja dari keselamatan. Jadi tidak ada orang dimanapun gini, orang Yahudi menganggap itu bayangan gitu. Jadi bayangkan Tuhan, dan Anda bayangkan Tuhan ngasih hukum itu bayangan doang gitu. Bukan. Tapi gini, kalau Anda loh, bukan gimana? Bahwa itu bayangan keselamatan, bukan bayangan hukum loh. Anda baca bayangan sekali keselamatan, lagi. betul, bayangan keselamatan. Memang kita kan Anda lingkar jadi bayangan hukum gitu. Anda membaca bayangan keselamatan, Anda jadikan jadi hukum bayangan Taurat hukum. itu bayangan keselamatan, Ya, bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Artinya tidak bisa Ya satu sudahlah. orang tidak bisa. Anda ini udah saya kan. Anda ini udah saya gini, posisi Anda itu nggak jelas. Kalau Anda mau membantah Ibrani, oh bukan dong Ibrani salah, berarti Anda segera ini Ibraninya jangan Ibrani salah kau gitu, penulis yang nggak jelas. Kan saya sudah konfirmasi teman-teman Kristen ada pada keyakinan sesuai dengan Ibrani itu kan. Anda meyakini Ibrani itu nggak? Ibrani 10. Ya betul. Hukum. Saya meyakini. Nah itu dia maksud saya. Bayangan keselamatan kan, bukan bayangan hukum seperti yang Anda Iya, bayangan keselamatan, bukan hakikat keselamatan itu. Iya, masalahnya. jadi maksudnya Kang Chan itu kebenaran keselamatan di hukum Taurat itu ya cuma bayang-bayang doang. betul. Karena Betul kan dikonfirmasi lagi. karena tidak ada yang melakukannya secara sempurna. Nah itulah kenapa Kang Chan bilang gitu loh. Inilah kenapa Kang Chan bilang Tuhan ngasih hukum cuma bayang-bayang doang gitu loh. Gitu maksud. Kalau pakai definisi agama sebenarnya bukan hakikat keselamatan. Bayangin, Tuhan ngasih hukum, tapi bukan hakikat keselamatan. Tuhan ngapain tuh? Anda baca kalimat setelahnya. Bukan hakikat dari keselamatan. Ngapain Tuhan ngasih hukum, tapi bukan hakikat keselamatan? Tuhan macam apa kayak gitu? Saya baca teks ya. Oke. Gitu, Bang. Tapi tadi pertanyaannya sama Bang, sebenarnya bukan seperti itu. Saya tadi bertanya di abad ke-1. Belum datang bagaimana keselamatan itu. Kang Torres mengatakan bahwa di abad 1 ada di situ Nabi Musa. Jadi saya bertanya, Anda kan mengatakan setuju nggak bahwa Injil itu sudah dirubah? Setuju nggak? Iya. Oke. Jadi kalau Isa menurut Anda sama nggak dengan Yesus? Gua pribadi sih beda. Beda ya? Iya. Artinya ya kalau memang beda, berarti nggak ada kaitan antara Kristen maupun Budaisme sendiri dengan Islam. Setuju kan? Kalau begitu? Iya, kalau sesuai Yesus fantasinya kebenaran atau Musanya versi Kristen itu beda banget karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengatakan ada agama yang datang dari bangsa Yunani. Oke, jadi begini sebentar Bang Tuan. Baru kali ini saya sendiri dengan Allah itu berbeda ya, nggak sama ya. Iya,
Iya, karena Yahweh dia berhala Mesir yang pertama kali mengenal. Allah Israel dia tidak menciptakan dengan Allah yang Anda sembah sekarang. Irak. Iya, ini kalau kita lihat di dalam perjanjian baru Kristen, Allah Israel itu tidak menciptakan Irak dan Arab. Oke, Dia hanya menciptakan Israel saja. Beda-beda. Ya, berarti beda ya. Allah Isa, Allah yang tertulis di Alkitab itu berbeda dengan Allah yang ada di Al-Quran kan? Gitu kan? Iya, karena itu kan Allah yang di ini kata-kata baru, kosakata baru dia. Ya, berarti nggak ada yang perlu kita perdebatkan karena Allah yang Nah, memang aku kan di sini bertanya tentang kayu salib, tentang penyaliban, tentang Mesias. Nggak pernah aku nyamain. Dia pernah nggak lihat Kores nyamain? izin sebentar. Itu berbeda ya. Nggak, kita nggak ada hubungannya dengan Kristen. Kalian di dalam kami itu jatuhnya musyrikin. Terus nggak sama ya bang? Beda. Ada Nabi Isa ditampar. Ada Nabi Isa ditampar. Iya. Ada Nabi Isa gini ya. Aku punya data gini kebenaran. Aku punya data. Nabi Isa tidak pernah dilecehkan secara seksual oleh tentara Roma. Yesus pernah. Beda lah. Oke, jadi sebentar Bang kebenaran. Artinya baru kali ini saya diskusi dengan teman-teman. Hanya orang Istar yang menyatakan itu berbeda. Betul. Beda. Oke. Karena karena kalau sama, gimana caranya Nabi Isa menggenapi Proverbs 21 nomor 8. Kita lihat baca yang di Yahudi ya, Proverbs 21 nomor 8. Proverbs 21:8. Perempuan kalau baju bersih yang enggak. Ya sudah, kalau sudah jelas berbeda. Kalau sudah jelas itu berbeda. Apa yang mau diskusikan? Dan Ya kita, gue nggak berdiskusi, gue bertanya. Biasanya gue bertanya gitu loh. Kenapa kalian menghujat Islam kayak gitu-gitu? Atau enggak? Kenapa Yesus itu membutuhkan kayu untuk menebus dosa manusia? Kan nggak ada hubungannya sama Islam yang kayak gitu. ya iya, justru karena begitu. Nah ini aku bacain dulu Amsal 21:18 ya. Amsal 21:18 aku bacain dulu ya. A wicked man shall be ransom for a righteous man, and a treacherous one instead of the upright. Artinya apa? Orang yang jahat itu akan menjadi penebus orang yang benar. Itulah kenapa Nabi Isa diselamatkan. Karena Nabi Isa ini orang yang benar. Iya. Itu gimana kita ini apa namanya? Yesus nggak diselamatkan. Yesus nggak diselamatkan gitu. Iya. Padahal nubuatannya penebus itu orang-orang jahat, penebus itu gitu. Iya, jadi patahlah argumen bahwa Muhammad itu bukan nabi yang berasal dari keturunan Israel, kan begitu kan? Israel? Kok Israel? Iya, Muhammad itu bukan nabi kan? Nabi Arab, Nabi Muhammad. Keturunannya dari Ismail. Iya, nabi Arab kan? Cuma nabi Arab aja kan? Iya, kan ada nabi Arab itu ada Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Irak itu ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Israel ada lagi, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Jadi di kita Nabi itu nggak cuma Israel doang, gimana bangsa yang lain? Iya, jadi begini. Tentang Al-Quran Anda, Pak Kores. Karena di Al-Quran Anda dikutipkan, kenabian hanya diberikan bagi kaum Israel, kan? Itu enggak? Mana ada nggak ada? Emang Nabi Soleh orang Israel, Nabi Soleh. Nabi Ayub orang Israel, Nabi Ayub. Ayub tidak pernah disebutkan nabi. Iya, makanya kalau di Yahudi dan Islam Ayub itu nabi. Kalau di Yahudi dan Islam, kalau di kalian enggak. Di Yahudi sendiri tidak pernah menyebutkan itu. Oke, kita baca ya. Job ya. Kita buka nih Sefaria lah ya, Sefaria.
Bukan. Tidak ada lagi yang mau didiskusikan karena itu dua orang yang berbeda. Makanya yang gua tanya itu selalu mengenai kayu salib, Tuhan jadi manusia, yang gua tanya itu. Enggak. Kalau nggak ada Pertanyaan kita Enggak, maksudnya jangan marah kalau misalnya memang beda. Satu, ini kok ada oten dua. Aduh, Pertanyaan susah saya diatur satu-satu lah. Ngalah. Ya, Guru Zening, ini kebenaran jelek sinyalnya. Guru Zening dulu aja ya. Gimana? Ya, pertanyaan saya begini, simpel aja. Proses Iya. penagihan itu akan terlihat dari nanti Pak, dari Abrahamik lah, karena kita juga paham Abrahamik kan. Yang Iya. kemudian yang dikorbankan Abraham itu Ishak atau Ismail. Ada nggak di kitabmu secara eksplisit dituliskan? Karena Eksplisit nggak ada. Nggak ada. Tersirat, Jadi iya. ngapain kau membahas, sedangkan di kitab saya itu ada Ishak. Membahas apa? Yang gua tanya kayu salib. Emang Nabi Ishak disalib? Dengar dulu. Nah, Ishak itu mempunyai anak namanya Yakub. Yakub lah yang menjadi Israel. Dari keturunan dia yang menjadi nabi. Jadi nabi pertama dalam ajaran samawi itu kau buka Yahudi, kitab Yahudi. Musa yang pertama. Enggak, Nabi Adam ini kita buka ya. Di kitab mana? Prophet in Judaism ya, kita buka. Nah, misalnya kita ambil di Jewish Learning ya. Di kitab mana ada itu jadi nabi? Kalau Ibrahim Nabi bukan, Bang Guru? Ibrahim Nabi bukan? Abraham Nabi bukan? Bukan nabi, bukan nabi. Ishak bukan Nabi. Abraham, kalau Abraham Nabi, Ishak Nabi, Yakub Nabi, Musa Nabi, Harun Nabi, Yosua Nabi, Pinchas Nabi, Elkanah Nabi, Eli Nabi, Samuel Nabi, Gad Nabi. Oke, jadi proses penabian itu dimulai. Sarah Nabi, Miriam Nabi, Devorah Nabi, Hana Nabi, Abigail Nabi, Huldah Nabi, Esther Nabi juga. Ini Yahudi. Kenapa kalian jadi juru bicara Yahudi? Loh, saya berbicara dengan secara Musa lah yang pertama menjadi nabi. Ya itu kalau Kristen iya, cuma jangan dipaksain ke Yahudi. Ini gue buka jewishvirtuallibrary.org, Nabi pertama Abraham. Terus kok Nabi Adam muncul kan udah jadi Oh, itu Islam. Oh, ajaran terakhir yang terakhir muncul langsung klaim lagi Adam Islam. Lah kan yang pertama akan masuk duluan ke surga. Yang terakhir akan masuk duluan ke surga kan gitu. Jadi Bungsu itu akan masuk pertama ke surga, bungsu. jadi Mantap. setelah Israel itu ada, dan ketika perbudakan di Mesir, dan yang diutus itu menyelamatkan Musa. Musa lah yang pertama diutus. Yang diutus menyelamatkan Musa. Menyelamatkan Israel itu yang diutus Musa. Mantap. Nah, Ya, di situ Musa. mulai proses penabian Harun sendiri bukan nabi. Lah nggak tahu ini Yahudi bilangnya nabi. Ada di Megillah 3a. Ini aku open cam ya, Enggak, makanya maksudnya tuh Kristen Indonesia jangan terlalu sok tahu tentang Yahudi gitu. Kalian tuh nggak ngerti. Terserah. Oh, sedangkan yang dikorbankan itu aja Ishak bro, bukan Ismail. Ya kalau misalnya Ishak ya silahkan gitu. Cuman kan nggak ada hubungannya sama apa ya? Nggak ada hubungannya sama apa jadinya bangsa Israel sekarang. Tuh, kerajaan Sulaiman sama kerajaan Daud kalah sama kerajaan Islam. Nah ini 48 nabi-nabi laki-laki. Tuh, pertama Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yosua, Pinchas, Elkanah, Eli, Samuel. Ini jewishvirtuallibrary.org. Gitu. Dan Enggak separuh Terus, sih Dari mana ada menjadi nabi? dari ini kisah Allah kepada kami. Bisa Allah. Oh, iya. Iya dong, maksudnya gini loh, Bril. Kalau misalnya beriman tentang sebuah iman, sebisa mungkin hindari tidak datang dari yang bukan otoritas yang ditunjuk Tuhan atau Tuhannya langsung gitu loh. Jadi yang disembah Islam itu Allah atau Yahweh atau Elohim? Allah. Allah itu Ya. ada. Allah itu. Nah ini maksudnya gini loh yang gue lucu tuh. Kalau kalian beda Tuhannya, itu kata Allah dibuang. Karena Kristen Arab penyembahnya Allah juga, bukan Allah. Oke. Jadi begini. Diganti kayak gini ya. Misalnya contoh ya. Misalnya kita lihat di mana. Tunggu ya. Misalnya Yesus disebut anak Allah tuh di mana sih?
Enggak, jangan lari ke nafsu dulu. Jadi Allah itu pertama kali digunakan sebagai sembahan di agama Semitik. Iya, Allah bukan Allah. Kalau Allah kalian kan beda gitu loh. Jangan ke sana. Ganti. Lu jangan menyembah Allah, jangan kalau gitu. Iya, penulisan Kalau memang Tuhannya bukan Allah, lu jangan menyembah Allah gitu loh, Pak. Mas susah banget sih. Allah dalam Alkitab dan Allah itu sama enggak di dalam Quran? Lah itu kalian kan membedakan, dapat dari mana ilmunya? Enggak, pertanyaannya Allah dalam Alkitab dan Allah yang kau sebutkan itu dalam Quran itu sama atau? Nah, ini sebenarnya gini sebenarnya. Kalau kita ngambil Kristen Arab sama, tapi kalau di kalian berbeda. Tergantung denom, tergantung wilayah. Jadi biar para Islam tahu sebetulnya Allah itu atau Allah yang kau sebutkan itu nama sesembahannya agama Semitik. Nah, pertama itu namanya Kalian kan bukan tidak menyembah Allah. Kalian Kristen Indonesia tidak menyembah Allah. Kalian itu kan beda Tuhannya kan. Diganti dong. Al-Ilah yang merupakan sesembahan untuk pagan di suku Quraisy. Lah terus kenapa Kristen Arab pakai Allah gitu loh? Nih, aku nanti open cam lagi ya. Tunggu ya, aku nanti open cam lagi. Santai. Makanya Allah itu menjadi Tuhan, resmi menjadi Tuhan ketika lapas syahadat ada. Iya, terus kenapa Kristen Arab ikut-ikutan gitu loh maksud gua. Tunggu dulu, Allah itu menjadi Tuhan ketika lapas syahadat itu muncul kan? Nah, Koptik. Enggak, dari sebelum itu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sudah diperkenalkan. Kita nggak pakai tutup-tutupan, Bre. Tiada Tuhan selain Allah itu kan disyahadat kan? Iya, itu disyahadat. Nah, terus di syahadat itulah yang menyatakan bahwa Allah itu Tuhan. Nah, belum Dari zaman Nabi Adam, Allah sudah memperkenalkan bahwa akulah Tuhan, akulah Allah, akulah Tuhan gitu loh. Nah, misalnya kita Yohanes 13 berapa? Matius 16 kita bukan nih. Matius 16. Kalau lu misalnya pagan, bilang Allah itu pagan ya. Terus Allah. kenapa Allah paham nggak? Nama ayahnya Muhammad itu Abdullah loh, hamba Allah Abdullah. Lah iya kan tadi lu bilang kan pagan Quraisy katanya. Dan ayah dari Muhammad itu masih dari pagan tuh. Nah, ini karena gini Allah itu kan disembah dari zaman ada dulu. instruksi untuk Zending ini sebelum dilanjut sama Hikor. Kalau bisa sih Zending ini turun dulu, ganti nama, gurunya dihapus aja, geli saya jadinya. Hikores. Ya lanjut ya. Nah ini lihat ini muka Yesus ya, Yesus versi Arab. Ini copticchurch.net. Nama ayahnya Muhammad siapa? Nah ini Matius 16. Nah terus di sini kenapa ada Allah? Iya, namanya ayah Muhammad siapa? Ibnullah tuh, Ibnullah katanya pagan. Kok Kristen Arab pakai gitu? Iya, namanya ayah Muhammad. Bingung kan? Namanya Abdullah. Abdullah. Iya. Agama bapaknya Muhammad apa? Pagan kan? Mana datanya pagan? Enggak sih kalau ini datanya mana datanya pagan? Itu aja nggak paham. Nama Ya di mana gitu loh, di mana? Iya, nama ayahnya itu Abdullah. Saya mau izin bicara, Pak. Tunggu dikit. Ya. Tuh, gini loh. Jadi gini, di semua Arab, mau agamanya apapun mereka tahu Tuhan itu satu, Allah gitu. Nah, tapi mereka ini musyrik. Pakai penyembah yang lain gitu loh. Contoh misalnya Nasrani Nabi Isa, Yahudi Uzair gitu. Pagan-pagan yang lain Lat Manat Uzza gitu kan. Jadi sama, setara. Maksud saya Abdullah kan nama Muhammad kan. Abdullah, nama ayahandanya Abdullah. Yang sesembahannya masih menyembah Hubal Kain kan? Oh enggak. Loh, Gua nggak tahu di mana itu datanya. Oh, nggak tahu. Iya gitu loh. Nah ini jadi kena ya di sini ya. Nah sekarang gini. Karena Kristen Arab itu pakai kata Allah nggak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhannya sama. Kristen Indonesia mending diganti ini. Misalnya contoh Matius 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Theos yang hidup. Pas ini. Ganti Tuhannya. Iya. Pede lah dengan nama Theos. Anak Theos yang hidup. Nah, itu bagus. Jadi apakah yang pertama menggunakan kata Allah itu Quran? Loh enggak, Allah itu adalah Tuhan orang-orang beriman. Kalau lu kan Theos, ya enggak Theos. Ayolah, kawanku jujur lah. Jadi makanya kalau Enggak mau jujur dia.
kalau mau berdiskusi itu sejarah yang paling tegak lurus. Zending. Iya, ini kenapa ini Zending ditutupi? gak cerdas. Kenapa ini ditutupi? Kenapa? Agama dari Bapak Abraham itu adalah Abdullah yang menyembah pagan. Kau belum bisa diskusi. Ya kalau gitu datanya dulu, kalau nggak ada lu yang tidak bisa mengcounter. Gitu aja sih. Ini loh, anak Theos yang hidup inilah Tuhan lu gitu loh. Jangan pakai kata Allah gitu loh. Ini Kristen Arab. Allah tuh, Padahal Tuhannya sama. itu bisa jadi film ya, anak Yesus, anak Theos gitu ya. Ah, Yesus anak Theos yang hidup. Wah, mantap gitu kan. Iya, bukan misalnya. Abdullah itu menyembah ini loh, patung Hubal Kain. Abdullah. Lah kalau gitu, ayah sama-sama aja lah, Bre. Kalau kita asumsikan yang lu mau ya. Kalau gitu ya, apa bedanya sama Maria yang menyembah berhala Mesir? Apa bedanya? Ya sudah. Ya udah kalau gitu. Makanya saya bilang kalau katakan benar, katakan salah. Salah. Itu. Allah. Nah ini terdiam lagi dia. Kata Yesus kepada mana nih? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Theos yang hidup. Oh mantap banget. Ini jujur ini baru agama jujur. Iya, benar-benar mantap. Keren. Jadi kalau pakai gambar-gambar Yesus itu cocok itu, gambarnya ada Yesus, Cocok. ada merpati, anak Theos, nah itu masuk. Karena udah nggak ada kata Allah atau Allah gitu, nggak ada di sini. Theos langsung. Jadi Keren kan? pusing sendiri kan, ada kata Allah segala, padahal nggak tahu. Jadinya ya kayak gini, linglung. Aduh. Mau dibawa kemana ini? Kebenaran bubuk. Ayo jadi pintar, dapat hidayah insya Allah. Guru Zending terdiam. Mau kemana sekarang kita? Namanya aja guru. Nah, kalau enggak kita Yohanes 3:16 ya, Yohanes 3:16. Alhamdulillah. Yohanes. Kalau Kristen ayah apa yang udah sepuh-sepuh itu familiar nggak Yesus anak Theos? Kira-kira bakal familiar nggak ya? Ya kita, kalau enggak kita yang Islam paksakan kepada mereka untuk mereka kembali kepada bahasa mereka gitu loh. Kita paksakan, kita gas. Nah ini ayo jadi pintar, sudah mengambil air wudhu Karena kayaknya ini. begitu, saudara. Naik lagi. Anda kan tidak berani menyatakan bahwa nama Tuh ayahnya aja, Muhammad. jadi saya jadi sakit telinga dengar Anda bicara ini. Ayo jadi pintar. Ini di sini, lihat di sini. Karena begitu besar, ini Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Theos akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak Theos, mana dia? Jadi kalau misalnya itu yang Anda baca, itu dalam kitab misalnya kalau Anda baca sekarang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Enggak bisa, enggak, Tuhannya beda. Tuhannya beda, Guru Zending. Tuhannya beda. Tuhannya beda. Lu kan tidak menyembah Allah kan? Lu tidak menyembah Allah, ganti Theos. Oh jadi kalau ini pertanyaannya siapa yang tidak mau Dia doang ya, habis kata-kata dia. Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi dan Allah itu adalah Muhammad, maka darahnya haram halal untuk dibunuh. Itu apa maksud Tuhan sih? Waduh, dia belok-belok kemana-mana. Itu Gini Oten kalau udah tantrum ini. belok-belok dia. Gimana Aduh, sih yang penting belok-belok? ngomong. Ini lihat kita pengajaran anak Theos kalau gitu ya. Pengajaran anak Theos kita inilah kita yang nggak bermoral tuh begini loh. Kalau ajaran yang nggak bermoral itu ya. Nah kita buka Lukas. Jadi kalau misalnya 19:27, nah. itu harus dibunuh gitu dengan. Nggak ada itu, lu ngarang. Yang ada tuh begini. Akan tetapi semua seturuku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi kalau kalian para penyembah Theos ini berkuasa di Indonesia, kalau kita nggak menerima Yesus sebagai raja, kita ini diseret untuk dibunuh di hadapan Yesus. Itu yang ada. Iya itu juga agama bawaan penjajah. Lukas 19:27 loh. Takut. Orang nggak bersyahadat nggak ada dibunuh. Saya jangan Nggak ada di mute. Jangan di mute. Nggak ada di mute.
Saya jangan dimir dulu. Jadi bagi yang tidak mau mengucapkan lafaz syahadat itu, darahnya halal untuk dibunuh, kan begitu kan? Enggak, itu enggak ada. Tapi kalau misalnya yang tidak menerima Yesus menjadi rajanya, maka bunuhlah mereka di depan mataku, itu tertulis. Gitu. Oh, jadi bagi yang tidak mau mengucapkan lafaz syahadat tiada Tuhan selain Allah itu Bukan. halal. Yang tidak menerima Yesus menjadi rajanya, bunuhlah mereka di depan mataku. Itu yang ngeri. Gitu. Gitu itu yang benar. Jadi saya mau bertanya sama Abi Yosef. Ini pertanyaan saya. Jadi kejam sekali ajaranmu. Kenapa orang itu harus dibunuh? Kenapa? Enggak, kalau saya nggak nerima Yesus jadi raja, terus kenapa saya harus dibunuh? Bagaimana? Kalau saya tidak menerima ya, Yesus jadi raja, enggak, kalau saya tidak menerima Yesus jadi raja, kenapa saya harus dibunuh? Salah saya apa? Ayo. Itu perumpamaan aja sih, Mas. Perumpamaan semua yang ada di buku adalah perumpamaan. Buat apa itu perumpamaan? Fungsinya apa perumpamaan itu? Jadi saya terbata-bata tidak bisa mengkonter balik gitu apa yang tertulis. Ini baru pemaksaan ya, ini baru pemaksaan nih. Ini baru perumpamaan pembunuhan. Sekarang kita ke perumpamaan pemaksaan. Itu ada di Lukas 14. Lihat ya. Ini nggak tahu ini jarang dibawain di gereja. Ketemunya sama Kores, mereka sakit hati Kores yang bawain. Lukas 14:23 ya, lihat di sini. Lihat ya. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Jadi udah dipaksa-paksa dibunuh gitu. Yang Mas Kores pahami dari ayat itu apa, Mas? Dia mengerti. Katanya jangan Lu jadi kah ini ayo pintar mau ngomong. Kamu ini kumur-kumur beresin dulu kumur-kumurnya. Jelas dong ini. Menyimak Ini dulu, Lukas kamu harus 14:23 ya, Lukas 14:23. Ngomong. Bentar, aduh. Ini susah kali diatur. Itu nih. kamu comot-comot, kamu dibilangnya comot-comot. Kores dibilangnya comot-comot katanya. Macam kalau dibaca satu perikop bakal berubah kata-katanya. Jurus terakhir itu, baca satu sekop, comot-comot itu jurus terakhir. Udah. Iya, ini istrinya. Ini Pak Ayo pintar mau ikut ngomong, ini saudara kamu. Coba, ini otaknya di mana? Sendiri. Coba sini ya, Guru Zending ini otaknya di mana? Ada Tuhan ngajarin orang dipaksa supaya rumahnya Tuhan harus penuh. Ini otaknya di mana Tuhan ini? Coba tarik sampai ke atas itu perikopnya tentang Kita tarik sampai ke atas. Perikop. sendiri. Nah, kita baca. Nah, ada perikop nggak? Lihat, ada perikop nggak? Perikopnya dong. Mana perikopnya? Coba pengen tahu gua. Di mana perikopnya? Hah? Di mana perikopnya? Kalau mengambil itu Ada. oke. Mana perikopnya? Coba pengen tahu gua. Oh, nggak ada perikop ya? Kita loh. Oh, kitab yang kau baca ini versi mana ini? Ini versi Kalau saya Sabda baca Web. misalnya- .sabda.org Sabda. itu yang gue pakai karena perikop itu tambahan baru ada di abad 20. Gue tuh Jadi suka kalau saya alergi baca terjemahan- bersin Kalau gue. saya baca terjemahan Al-Quran versi yang lain bisa nggak? Boleh silahkan bandingin aja ada nggak dalam Al-Quran paksa-paksa orang masuk surga? Ada nggak? Pengen tahu gue. Coba otaknya di mana Tuhan kayak begini? Hah? Coba. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Apa anjir? Kok begini? Itu Hah? itu Kenapa nggak diajarin di gereja yang kayak begini? Hah? Kenapa nggak diajarin di gereja yang kayak gini? Hah? Apa? maksud saya istirahat itu tentang perumpamaan. Jending mau turun malu di atas Iya. konyok. Aduh bingung ini Jending. Iya, ini penghambaan kan? Anggaplah ini penghambaan. Ketika hambanya nggak mau masuk di rumah, dipaksa kan? Ya nggak? Iya nggak? Itu tentang perumpamaan penghambaan dan Tuhan. Iya, ketika perumpamaannya tentang penghambaan, kata yang dipakai apa di sini? Kata yang dipakai? Kata yang dipakai apa untuk perumpamaan perhambaan itu? Ya, silakan Anda bacakan di situ. Paksalah orang-orang. Hah? Susah banget baca.
Iya. Jadi saya untuk tidak mau konteks merujuk penghambaan, Tuhan lu menggunakan perumpamaan dengan kata paksalah orang-orang. Otaknya di mana oke. Tuhan seperti ini? Jadi jelaslah berbeda, Tuhan kita kan begitu. Beda, Tuhan kalian yang maha memaksa, Tuhan kami maha Jadi pengasih. Jadi pertanyaan saya, jika Aisyah umur 6 tahun menikahi, apakah Tuhan kita juga berbeda? Afu ini kemana lagi? Nabi Isa umur 6 tahun menikah itu gimana lagi? Mau kemana sih? Lalu mau lari kemana lagi sih? Enggak, Tuhan kita kan sudah saya sepakat berbeda. Terus Aisyah Mantap, Tuhan lu Theos, Tuhan kami Allah. Terus Aisyah tak tahu kan Aisyah kan? Aisyah. Tahu kan? Oh lari dia lari. Oke, udah agama paksa kita lari ke sini ya. Oke. Kenapa Aisyah? Kenapa? Ada apa dengan guru besar hadis rumah tangga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Ada apa dengan beliau? Dia dinikahi Muhammad umur berapa? 6 tahun dong. Umur 6 tahun. Loh, kok bisa ada turun 6 tahun? Ini udah Iya nggak apa-apa lah. Dari zaman Nggak apa-apa lah. dulu. Coba sekarang gini, otaknya di mana? Ketika Yosef berumur 90 tahun menikahi Maria di umur 12, otaknya di mana? Oh, dari mana ininya ya? Di mana? Waduh. Coba bacakan. Coba kita baca dulu ya. Bacakan di mana? Saya Bacakan di mana? Aduh ya kita bacakan. Oke, tunggu. Aduh, makanya pokoknya kalau soal yang amoral Kristen tuh pasti ranking pertama. Ya, kalau misalnya tepuk tangan untuk Pak Jending. Islam lagi menjadi masalah immoral, makanya di dalam Enggak lah, yang amoral Kristen lah. Coba masa ada cowok 90 tahun dikawinin sama cewek 12 tahun? Aduh. Buat apa anjir? Perjanjian Buat apa? Cairo, Charter of Humanity menyatakan Islam Buat apa? menghentikan peperangan. Itu peperangan karena Islam sering melakukan peperangan, bro. Iya, kan untuk apa memerangi? Karena ada yang maksa-maksa untuk masuk ke rumahnya. Mereka melakukan peperangan. Itu Iyalah, gitu. Ngapain maksa-maksa? Kalau nggak mau diperangi, jangan maksa. Bukan, peperangan Loh, kok bukan? dihentikan itu penyebaran agama itu sendiri karena peperangan. Kalau itu nggak mau diperangi, jangan maksa-maksa orang masuk ke rumahnya supaya penuh. peperangan yang dilakukan Islam itu Apa? dalam tangan, bukan? Bukan, itu karena ada orang-orang maksa itu. Orang-orang ada yang maksa supaya rumahnya harus penuh gitu loh. Kan tadi udah dibacain dalilnya. Saya sama orang ini. Sebenarnya dia mau bahas langkangan, mau bahas batu, mau bahas mobil. Dia sama Kena semua. Anda yang lari-lari, makanya di Loh, dalam yang lari-lari mana? Tadi kan lu bilang soal bunuh-bunuh syahadat. Ternyata yang dibunuh itu yang tidak menerima Yesus sebagai raja. Lu lari lagi sama agama perang. Gua kasih lagi agama perang itu ada karena ada agama yang maksa-maksa untuk masuk ke dalam imannya. Lu sekarang lari lagi ke Aisyah. Sekarang gua bilang lebih apa? Lebih benar Kristen yang amoral karena ada cowok 90 tahun dikawinin dengan bocah perawan 12 tahun kan gitu. 12 tahun udah pubertas dong, udah. Ada cowoknya 90 tahun lu otak aja di mana dipakai. Cowok 90 tahun ngapain dikasih 12 tahun? Buat apa? 6 tahun secara umur belum pubertas loh. Lah 90 tahun secara umur harusnya udah mati, bukannya birahi. 90 tahun masih pengen kawin set dah. Kalau masalah immoral 90 tahun masih pengen kawin, aduh aja. immoral tanya sampai 90 tahun kan udah jauh. 90 tahun gitu. Oh ada Bang De, 60 tahun coba, 60 tahun masih bisa ya Bang De, berdiri masih bisa. 90 tahun coba, itu kulit ditarik gak balik lagi itu. Ini nih mana dia ya? 6 tahun 12 tahun di perut sama 90 tahun. Nanti bayangin, perawan bohong lah. Bang perawan nih datanya nih dikawin. Apa? Ribka 3 tahun. Ribka 3 tahun. Enggak usah, kita langsung ibunya aja, ibunya si Yesus ini kita incer gitu. Ribka kejauhan, walaupun 3 tahun meledak gitu. lepas dari situ Isa sebetulnya aja ini yang kita bicarakan ini, tetapi lebih kepada yang disebut ke perempuan. Mungkin dalam kitab disebut makrifat, Al-Quran itu tidak digunakan dalam Waduh, lari lagi deh kamu.
Enggak, sampai ini. Aduh, baca dulu. Makanya Baca dulu. Ah, ini. Terjadilah setelah itu, ini dari ini ya ensiklopedia Katolik ya. Ini Yudaven, ini dari Katolik ya. Mana dia? Oh, hilang dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Madu, assalamualaikum, Kang Madu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut aja. Silang dia. Izin sama-sama Bang. Wayakum Bang Dew, akhi ahlan dan semuanya yang dibawa juga ya taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan juga semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita umur yang lebih agar bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Dewa juga pengen ngucapin minal aidin sama semuanya ya, terutama sama Pak Abuya. Mungkin Dewa pernah nyinggung perasaan, mungkin Dewa pernah nyakitin gitu. Dewa minta maaf pada semuanya. Kepada Bang Kuku Ireng ya, terima kasih banyak bantuannya kemarin. Minal aidin wal faizin kepada Pak KW, Bas, Nunuk, Yadi dan lain sebagainya. Dewa ucapkan minal aidin wal faizin buat semuanya ya. Kita mudah-mudahan kembali fitrahnya. Semua dimaafin sama Dewa juga kecuali Israel sama Belanda nggak akan dimaafin sama Dewa. Ya. Lanjut. Iya, Bang Da. Apalagi saya suka ngekick Bang Dewa. Ya udah ya, ini udah bubuk semua ya, 3 tritung ya. Aku closing dulu ya kalau gitu ya. Lanjut, ahi. Alhamdulillah ikhwan, alhamdulillah kita telah melewati bulan penuh kemenangan. Dan ini adalah kemenangan kita yang pertama setelah bulan kemenangan. Membuat salah satu kawan Kristen berpikir sehingga menapaki sedikit demi sedikit, sehingga insya Allah hidayah Allah sampai kepadanya, yaitu ayo jadi pintar. Lalu kemudian yang kedua kebenaran yang terguncang juga gara-gara dibuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah kena tampar. Lalu yang ketiga guru zending kocak banget. Agama perang ada karena agama maksa-maksa ya. Syahadat itu hoax soal membunuh, tapi yang benar nggak mau menjadikan Yesus rajanya, itu yang dibunuh. Yang ketiga, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu 6 tahun menikah, mengonsumsi pernikahan 9 tahun. Ini ibunya Yesus umur 12 berkumpul satu rumah sama yang umur 90. Jadi selamat datang di kebenaran, jangan terguncang. Dan kalian para tritung hiduplah yang sehat, karena insya Allah Allah menjaga para mujahidin yang di sini untuk berumur panjang, membantai semua syubhat dan fitnah yang kalian coba datangkan kepada Islam. Dan kami akan bubukin berulang-ulang ataupun yang baru selamanya sampai kalian tobat dan kapok dan minta maaf dan mencabut semua yang kalian bilang beda dari Islam, dari kitab suci kalian sendiri. Itu ya. Dan apa ya namanya tuh, Ali Imran ayat 111, sesungguhnya gangguan para orang-orang kafir itu hanyalah gangguan-gangguan kecil saja, dan jika kau melayani mereka maka sesungguhnya mereka akan kabur dan takut akan kalah. Gitu maknanya ikhwan. Ya aku pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat.